Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi pasca Lebaran di kediaman Mega di Teuku Umar. Keduanya membahas masa depan dan kebersamaan membangun Indonesia. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, akhirnya terjadi Senin malam lalu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad bilang keduanya bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri, pertemuan kedua tokoh juga membahas masa depan Indonesia dan kebersamaan membangun bangsa. Pak, ini ada pertemuan. Malam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teuku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana, kan itu pertemuan sahabat boleh saja, nggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar. Ada pertemuan empat mata tuh, Mas? Oh, itu pembicaraan lebih banyak empat mata sih, lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman, apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis demikian. Apakah ada pembicaraan mengenai peluang PDIP bergabung ke pemerintahan? Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, pertemuan keduanya sangat baik untuk kepentingan bangsa. Kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik. Sinyal kuat pertemuan memang ditangkap publik saat putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, bersilaturahmi ke kediaman Megawati di momen Idul Fitri. Sejumlah foto pertemuan yang menunjukkan keakraban Didit dengan Mega dan Puan pun beredar di media sosial. Apalagi, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Putri Megawati, Puan Maharani, sempat mengonfirmasi pertemuan antara Mega dan Prabowo pasti terjadi setelah Lebaran sebelum akhirnya dua tokoh itu bertemu Senin malam lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi. Selamat siang Mas Burhan, dengan Mercy di sini. Ya, Mercy. Mas Burhan, ada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri pada 7 April, Senin lalu. Secara kalkulasi politik, siapa yang paling diuntungkan dengan pertemuan ini, Mas Burhan? Memang dalam politik selalu ada kalkulasi untung rugi. Tetapi pertemuan kali ini itu setidaknya dua belah pihak itu mendapatkan keuntungan. Pertama dari sudut Ibu Mega. Itu jelas kedatangan Pak Prabowo ke rumah Ibu Mega itu menandakan bargaining position Ibu Mega masih tinggi. Karena seorang presiden yang sedang berkuasa itu ikhlas untuk datang menemui ketua umum yang notabene bukan bagian dari koalisi pemerintah. Yang kedua, jangan lupa bulan ini PDI Perjuangan punya hajatan kongres dan Ibu Mega menjadi calon kuat yang akan dipilih sebagai ketua umum untuk sekian kalinya. Nah, kalau misalnya tidak ditemui oleh presiden, itu ada kekhawatiran ada elemen eksternal yang
mengganggu skenario untuk terpilihnya kembali Ibu Mega sebagai ketua umum. Dan praktis dengan kedatangan Pak Prabowo ke Ibu Mega itu memperlancar proses Kongres yang kemungkinan akan kembali mendapuk Ibu Mega sebagai ketua umum. Nah, itu keuntungan dari sudut Ibu Mega dan PD Perjuangan. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Nah, bagaimanapun Ibu Mega adalah ketua umum partai pemenang pemilu 2024 di tingkat pileg. Jadi kalau misalnya situasi geopolitik yang tidak stabil, ekonomi global yang sangat rentan, terutama pasca kebijakan kenaikan tarif Trump, itu tidak didukung oleh partai terbesar di parlemen, itu tentu akan menyulitkan, terutama buat konsolidasi pemerintah menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Jadi win-win, meskipun lagi-lagi menimbulkan kesan seorang presiden rela datang ke Ibu Mega, itu menandakan bahwa bargaining position Ibu Mega masih kuat, dan itu mengesankan Pak Prabowo mengalah untuk mendatangi figur Ibu Mega ketimbang didatangi. Karena jangan lupa, Mercy, sudah sekian kali Pak Prabowo mengundang Ibu Mega dan Ibu Mega tidak berkenan hadir. Oke, Mas, kalau kita lihat dampak signifikannya terhadap hubungan keduanya setelah pertemuan yang terjadi seperti apa, Mas? Menurut saya jangka pendek yang jelas Kongres PD Perjuangan akan berlangsung nyaman, ya, tidak ada gejolak berarti, terutama dalam mengantarkan kembali Ibu Mega sebagai ketua umum. Karena kan selama ini terutama menjadi semacam rahasia umum, kalau tidak mendapatkan restu kekuasaan, kongres partai apapun itu akan sulit untuk bisa mulus sesuai dengan skenario pihak internal. Nah, sepertinya kongres bulan ini, terutama pasca pertemuan, akan berlangsung sangat nyaman ya buat PD Perjuangan. Itu satu. Tetapi apakah kemudian pertemuan tersebut akan serta-merta membuat PD Perjuangan bergabung dengan pemerintah? Itu lain soal. Itu perlu tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan yang pertama tentu berkaitan dengan relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang masih sangat mesra. Jadi meskipun Pak Prabowo tidak punya masalah dengan bergabungnya PD Perjuangan ke pemerintah, dan itu sudah berulang kali dinyatakan Pak Prabowo untuk mengundang PD Perjuangan masuk, tetapi masih ada masalah yang belum tuntas antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi sepanjang Pak Jokowi masih sangat intim, tanda kutip ya, hubungannya atau relasinya dengan Pak Prabowo sepertinya berat buat PD Perjuangan bergabung. Tapi setidaknya itu akan cooling down ya relasi antara PD Perjuangan dengan pemerintah yang sempat memanas, terutama sejak Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto ya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mas, kalau kita lihat dari sisi apakah pertemuan itu akan mengubah relasi Jokowi dan Megawati yang bisa dikatakan sejak Pilpres boleh dibilang retak? Apakah itu akan berpengaruh, Mas Burhan? Saya kira tidak ya. Jadi karena Ibu Mega dengan Pak Jokowi relasi personalnya maupun politiknya sudah sangat jauh ya, sudah sangat retak. Jadi kalaupun toh ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu tidak serta-merta mengharmoniskan kembali hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena sudah terlalu terluka gitu ya. Perasaan Ibu Mega maupun PD Perjuangan atas ya, pilihan politik Pak Jokowi di Pilpres 2024 kemarin. Jadi lagi-lagi ini menjadi menarik nih hubungan segitiga ya antara Pak Prabowo, Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena saat yang sama Pak Prabowo juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi Pak Prabowo tidak bisa memaksakan kalau misalnya Ibu Mega tidak berkenan untuk bergandengan tangan kembali dengan Pak Jokowi. Jadi saya sebut kompleks karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu sekondan yang tak terpisahkan, ya. Tapi saat yang sama Pak Prabowo itu tidak bisa mengabaikan faktor PD Perjuangan yang merupakan pemegang kursi terbanyak di parlemen. Sementara Pak Jokowi itu kan bargaining politiknya relatif tidak sebesar Ibu Mega karena Pak Jokowi tidak punya kursi di parlemen. Dia tidak punya partai. Jadi pada hitung-hitungan kekuasaan PD Perjuangan bagaimanapun punya kursi terbesar dan itu penting buat siapapun presiden yang sedang berkuasa, dan karenanya
wajar buat seorang Prabowo untuk lebih proaktif mendatangi Ibu Mega. Karena tadi faktor geopolitik dan saat yang sama PDI Perjuangan masih punya kursi terbanyak di DPR. Mas Burhan, pertemuan antara Prabowo dan Mega kan sebenarnya wacananya ini udah bergulir dari beberapa waktu lalu. Artinya bisa dikatakan bergulir lama begitu, akhirnya baru terrealisasi. Selain karena Kongres dan juga tadi ada pertimbangan posisi PDIP di parlemen, menurut Anda apalagi yang menjadi urgensi? Memang rencana pertemuan kedua tokoh ini kan timbul tenggelam. Ya, dan sebelumnya kalau kita lihat ke belakang itu lebih dari sisi Pak Prabowo yang lebih proaktif untuk mengundang atau berencana untuk menemui Ibu Mega. Ya, terutama sebelum Pak Prabowo dilantik resmi sebagai presiden 20 Oktober 2024. Karena Pak Prabowo ingin mendapatkan semacam legitimasi politik, terutama dari partai pemenang pemilu dan dari tokoh Ibu Mega yang kita tahu presiden kelima yang mendukung capres di luar Pak Prabowo. Tetapi keinginan Pak Prabowo itu kan bertepuk sebelah tangan. Nah, baru kali ini ya terjadi pertemuan dan menurut saya ada kepentingan juga dari PDI Perjuangan, beda dengan Oktober 2024 itu lebih banyak kepentingan politik datang dari Pak Prabowo sehingga Ibu Mega terkesan enggan untuk menyambutnya. Nah, baru kali ini Ibu Mega menyambutnya karena memang PDI Perjuangan juga punya kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah memuluskan Kongres. Yang kedua, tentu berkaitan dengan isu-isu kriminalisasi yang diklaim terutama dari pihak PDI Perjuangan, terutama pasca kasus Mas Hasto. Jadi ada semacam tudingan kasus Mas Hasto ini tak lepas dari isu politik dan dengan kehadiran Pak Prabowo diharapkan kasus Mas Hasto ini di single out, di cornering, tidak melebar ke elit atau kader PDI Perjuangan yang lain. Nah, itu saya kira yang membuat pertemuan ini terjadi. Sebab kalau hanya dari sisi Pak Prabowo, nggak mungkin Ibu Mega bersedia menemui. Ya, kalau tidak ada kepentingan dari pihak PDI Perjuangan. Dan jangan lupa, Mercy, ini kan sudah sering ya, Ibu Mega zaman Pak SBY jadi presiden 2 periode, sampai Pak SBY selesai masa jabatannya Ibu Mega tidak bergeming. Kemudian Pak Jokowi, terutama pasca Pilpres 2024, ada keinginan berkali-kali setelah hubungannya retak dengan PDI Perjuangan, juga tidak bergeming. Dengan Pak Prabowo bahkan perlu waktu 1 semester untuk bisa, tanda kutip ya, mungkin terlalu kasar kalau saya memakai kata istilah menjinakkan, tapi membuat Ibu Mega terbuka untuk menemui Pak Prabowo. Jadi meskipun akhirnya Pak Prabowo harus datang ke rumah Ibu Mega, Pak Prabowo mengabaikan itu. Ya. Yang penting Ibu Mega bersedia dan beliau akhirnya mendatangi. Meskipun dugaan saya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Kemungkinan akan disusul pertemuan-pertemuan berikutnya. Mas Burhan, tadi Anda sempat menyinggung persoalan Sekjen PDI Perjuangan. Seberapa besar mungkin pengaruh pertemuan Presiden Prabowo bersama Ibu Mega terhadap kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan? Nah, ini penting ya, terutama buat rule of law dan kehidupan demokrasi kita. Ya. Jadi saya berharap betul pertemuan-pertemuan elit ini tidak mengganggu proses penegakan hukum. Jadi yang salah ya harus diproses. Ya, ini penting supaya proses penegakan hukum kita itu tidak direcoki oleh isu-isu politik. Jadi karena kan sebelumnya kita tahu seringkali kasus penegakan hukum itu campur aduk dengan kasus politik. Jadi ke depan, dan ini penting buat Pak Prabowo, jangan mengulangi kesalahan yang sama di masa-masa sebelumnya. Karena kalau itu yang terjadi berarti tidak ada bedanya antara Pak Prabowo dengan rezim-rezim sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat PDI Perjuangan. Saya berharap ya, meskipun terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo, ada semacam kemesraan yang sedang diusahakan kembali dengan Pak Prabowo, saya berharap PDI Perjuangan tetap solid untuk menjaga marwah demokrasi. Dan demokrasi itu bisa tegak sepanjang ada keseimbangan checks and balance.
Jadi bayangkan ada 8 partai yang sekarang ada di parlemen, 7 sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, tinggal satu-satunya kekuatan oposisi kita berharap pada PDI Perjuangan, jangan sampai ya, PDI Perjuangan kemudian melunak dan kemudian bersatu menjadi bagian dari kekuasaan sehingga masyarakat sipil tidak punya representasi satupun di parlemen. Jadi pertemuan antar tokoh kita sambut dengan gembira, ya, silaturahmi sosial maupun fisik antar tokoh kita patut apresiasi, tapi jangan sampai ya itu membuat ya, relasi antara pemerintah dan kekuatan oposisi itu menjadi kabur. Ya. Dan itu kita berharap betul karena PDI Perjuangan tinggal satu-satunya kekuatan oposisi yang ada di parlemen. Jadi kalau semuanya bergabung, lantas masyarakat sipil dan mahasiswa berharap sama siapa? Kita perlu kekuatan oposisi yang kuat yang memberikan masukan yang baik buat pemerintah agar pemerintah bisa berjalan on the track. Baik, jadi ini sinyal positif untuk kedua tokoh bangsa, relasi kedua tokoh bangsa, tetapi check and balance tetap harus ada. Terima kasih Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung di Kompas Siang.